Pernah kepikiran nggak bikin event lari yang, wah, legendaris gitu? Yang jadi omongan semua orang? Kuncinya ternyata cuma satu, proposal yang nggak bisa ditolak. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar habis cetak birunya. Biar proposal kalian itu nggak cuma disetujuin, tapi juga bisa bikin sponsor dan peserta jatuh hati. Yuk, langsung aja kita mulai. Semuanya itu dimulai dari sini, sebuah pernyataan misi yang kuat. Ini bukan cuma pajangan kata-kata loh, ini tuh jiwanya event kalian. Mau bikin kompetisi yang sengit atau sekedar perayaan lari yang seru-seruan, misi inilah yang nantinya jadi kompas buat setiap keputusan yang kalian ambil. Oke, biar proposalnya juara, kita bakal fokus ke 5 pilar utama ini. Anggap aja ini peta jalan kalian ya. Mulai dari ide awal sampai gimana caranya acara ini bisa menghasilkan, kita bakal telusuri satu persatu. Kita mulai dari yang paling dasar, paling fundamental, visi dan konsep. Ini tuh fondasinya. Kalau fondasinya kokoh, ya ke atasnya juga bakal kuat. Pertanyaan besarnya, event lari kayak gimana sih yang mau kalian ciptakan? Nah, ini dia persimpangan jalan pertama. Kalian harus pilih identitas acaranya. Apakah ini mau jadi lomba kompetitif yang serius buat para atlet ngejar personal best, atau kita bikin lomba gembira, yang penting semua happy, semua bisa ikutan. Dari yang baru mulai lari sampai yang bawa keluarga. Ini penting banget, soalnya target pasarnya beda, cara pendekatannya juga bakal beda jauh. Ada nih, satu konsep yang daya jualnya tinggi banget. Sportcation. Ini gabungan antara sport dan vacation. Jadi kalian gak cuma jual lomba lari, tapi juga sebuah alasan buat orang-orang liburan ke kota kalian. Bayangin deh, peserta datang buat lari, sekalian wisata kuliner, jalan-jalan. Ini nilai tambah yang bikin sponsor pariwisata atau pemerintah daerah pasti tertarik. Kalau konsepnya udah matang, sekarang kita ngomongin angka. Target peserta yang kalian lihat di sini bukan asal tebak ya. Angka-angka ini adalah kompas buat semua rencana logistik, budget, sampai proyeksi pemasukan. Kalau kita bisa nentuin target yang realistis per kategori, itu nunjukin kalau kita udah riset dan siap dengan rencana yang matang. Ide sebagus apapun, kalau eksekusinya berantakan, ya sama aja bohong. Di bagian kedua ini, kita bakal ubah konsep tadi jadi rencana kerja yang jelas dan konkret. Disinilah profesionalisme kalian diuji. Timeline atau lini masa itu penting banget buat bangun kepercayaan. Ini cara kita nunjukin ke sponsor kalau kita pegang kendali. Semua tahapnya, dari mulai peluncuran sampai hari H, harus direncanain dengan detail. Ini bukti kesiapan kita. Jangan pernah sepelekan kekuatan press conference. Ini bukan cuma sekedar pengumuman biasa. Anggap aja ini booster attraction kalian, momen buat nyalain kembang api publisitas. Pertama kali, undang media, influencer, sama komunitas, biar suasananya panas jauh sebelum pendaftaran dibuka. Kedengarannya mungkin teknis banget ya, tapi proses pengambilan race pack ini adalah momen penting. Ini kesan pertama yang dirasain peserta secara langsung. Jadi jelaskan alurnya di proposal kalian. Proses yang lancar dan terorganisir itu bakal ninggalin kesan profesional sejak awal. Nah, sekarang kita sampai di jantung proposal kalian, pengalaman di hari H. Ini adalah momen yang bakal diingat terus sama para pelari, momen yang bakal mereka pamerin di media sosial, dan ini juga yang nentuin mereka bakal balik lagi atau enggak tahun depan. Ingat, yang kita jual itu pengalaman, bukan cuma lomba lari dari titik A ke titik B. Jadi di proposal, pakai visual yang bisa menyentuh emosi. Coba gambarkan suasananya. Indahnya rute, dan energi yang bakal dirasain peserta. Pokoknya bikin siapapun yang baca, jadi nggak sabar pengen ikutan. Race Village itu pusat keseruannya baik sebelum maupun sesudah lari. Di proposal, tunjukin denah dan daftar fasilitas kunci yang kalian sediakan, kayak yang ada di daftar ini. Ini bukti kalau kalian benar-benar mentingin kenyamanan, keamanan, dan pastinya keseruan para peserta. Garis start itu puncaknya penantian para pelari. Biar momennya epik, rincikan di proposal kalian. Mulai dari MC yang jago bakar semangat, upacara pelepasan yang hikmat, sampai sistem wave start yang teratur biar semua nyaman. Detail-detail kecil kayak gini yang bikin event kalian beda dari yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke dapurnya acara. Bagian ini mungkin nggak seglamour yang lain, tapi penting banget buat mastiin acara berjalan lancar, aman, dan adil. Logistik dan aturan yang jelas itu cerminan profesionalisme kita. Kalau mau bikin acara lari yang kredibel, sistem pencatatan waktu elektronik atau timing system itu wajib hukumnya. Sebutkan di proposal kalau kalian akan pakai teknologi chip semacam ini. Ini sinyal jelas kalau acara kalian punya standar kualitas tinggi dan menjamin hasil yang akurat buat para pelari.
Aturan lombanya harus simpel tapi tegas. Contohnya, kewajiban pasang bib atau nomor dada di bagian depan. Mencantumkan aturan-aturan kunci kayak gini di proposal itu menunjukkan keseriusan kalian dalam menjaga fair play dan kelancaran acara. Keselamatan peserta itu nomor 1, nggak bisa ditawar. Jadi wajibkan dan cantumkan daftar perlengkapan penting di proposal kalian. Apalagi kalau ada kategori lari trail atau lari malam. Ini bukti nyata kalau kalian peduli dan sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Dan akhirnya, bagian yang paling ditunggu-tunggu sama investor dan sponsor, strategi monetisasi. Karena event yang keren itu juga harus sehat secara finansial kan? Jadi, gimana caranya kita bisa dapat pemasukan dan bikin acara ini berkelanjutan? Soal harga pendaftaran, ini seninya. Harus pinter-pinter. Coba deh lihat contoh di sini. Kita bisa pakai sistem harga berjenjang kayak early bird buat mendorong orang daftar lebih awal. Ini bagus banget buat cash flow, plus bikin ada rasa, wah, harus daftar sekarang nih sebelum harga naik. Tapi ingat, harga harus sepadan sama nilai yang didapat peserta ya. Waktu nawarin ke sponsor, jangan ragu buat pasang angka yang konkret. Paket sponsorship dengan nilai yang jelas kayak gini jauh lebih menarik daripada tawaran yang ngambang. Tunjukkan nilai investasinya, terus jelaskan apa benefit yang bakal mereka dapetin. Jangan cuma andalkan biaya pendaftaran dan sponsor utama. Coba pikirkan sumber pendapatan lain. Misalnya, tawarkan registrasi bundling dengan voucher belanja, atau diskon khusus di merchant partner. Ini cara cerdas buat nambah pemasukan sekaligus ngasih nilai lebih buat semua pihak. Jadi, ini dia rangkuman cetak biru proposal juara kita. Ada 5 pilar utama, visi yang kuat, perencanaan yang matang, pengalaman yang berkesan, logistik yang rapi, dan monetisasi yang cerdas. Kalau kelimanya sudah kalian kuasai, kalian siap buat sukses. Cetak birunya udah ada di tangan kalian. Sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Event lari impian seperti apa yang bakal kalian ciptakan? Baik di atas kertas maupun nanti di dunia nyata. Waktunya untuk mulai. Selamat berkarya.